Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tentang jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah keluarga Ida Adiningsih dan juga yang saya banggakan segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim. Pada kesempatan ini merupakan awal di bulan Ramadan kita melaksanakan perkumpulan Majelis Taklim yang waktunya mungkin berubah ya, dari biasanya malam ke sore hari. Tadi saya instruksikan jam 3 mau dimulai gitu. Jam 3 saya instruksikan mau dimulai karena bersamaan dengan banyak acara ya, yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Majelis Taklim Arebon yang saya banggakan sesuai dengan firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika ila akhirih." Di mana katakan, wahai Muhammad, kata ya Allah, kabar Muhammad bahwasanya Islam itu adalah agama yang menggembirakan. Jadi kita sebagai umat Islam tidak pantas kalau kita galau, melainkan kita harus bahagia, harus bahagia. Kita harus fair ya, kita harus fair dalam menjalani hidup ini. Nah, ini pengantar sedikit ya, pengantar, nanti silakan bertanya. Kita harus fair dalam menjalani hidup di dunia ini, di mana di saat kita ingin berjumpa dengan kekasih, baik selakian ataupun binian, tidak ada istilah capek, tidak ada istilahnya jarak, baik itu jauh ataupun dekat. Pasti kasih saya tarik. Kita harus fair. Jadi begitu juga kita taat kepada Allah. Ketika kita kepengen ketemu dengan kekasih, karena kita bagian ya, bagian dari orang yang kekasihnya Allah, bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Mau tidak mau, kalau kita sudah dipanggil untuk ketemu dengan yang mengasihi kita, kita harus semangat. Bukan cuman ketika ingin ketemu dengan kekasih yang sesama manusia. Tidak ada istilah capek, tidak ada istilah jarak, jauh atau dekat, itu gak ada. Kenapa? Karena saking semangatnya. Di situ ada dorongan nafsu, sehingga kita juga ketika kita diperintah untuk taat kepada Allah, kita juga harus seperti itu. Mau sholat atau tahajud di tengah malam, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Dan perlu dipahami, ini merupakan majelis taklim ya, majelisnya ilmu. Yang hadir saat ini, meskipun berangkatnya itu tidak ada niatan untuk belajar, itu tetap menjadi sebuah ibadah. Itu yang perlu dipahami. Mas kita ngaji bilang boleh cuman bengak-bengok ya, jangan nang apa yang pikir, tetap dapat pahala. Apa bolehnya ngaji? Atau nanti setelah ada penjelasan, ngerti tidak ngerti, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita hadir pada sebuah majelis, pada satu majelis yang namanya majelis ilmu. Itu yang perlu dipahami. Sehingga bagi yang tidak hadir sangat rugi. Dan saya selalu bangga dengan perkumpulan ini. Kenapa? Karena ini bagian kita taat kepada Allah. Itu menjadi otomatis
amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita taat kepada Allah, maka otomatis kita meninggalkan kemungkaran. Jadi Majlis Taklim yang saya banggakan itu sebatas pengantar ya, karena saya lihat banyak yang telat sehingga saya pakai ayat kul bifadlillah. Jadi harus bahagia, Maske semua sibuk ya jaga aja ya, seperti itu. Karena ini bagian kita agar supaya kita ketemu dengan kekasih atau yang mengasihi kita ya. Mama atau mau bapaknya mana? Doinya mama bahagia kan? Iya bahagia. Seperti sejarahnya Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah, datang malaikat Israel. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, siapa Can Israel? Apa tujuannya? Disuruh menyambut nyawanya Nabi Ibrahim. Bilang sama Allah, mana ada kekasihnya mau dicabut atau nyawanya mau dicabut. Akhirnya malaikat Israel menyampaikan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Marah malaikat Israel dan si Allah kepada malaikat Israel, seguna Nabi Ibrahim makbud kekasihna matena kekasihna. Ngerti maksudnya ya? Terus bilang Allah itu bilang sama malaikat Israel, sampaikan ke Israel, mana ada orang yang dikasihi tidak mau ketemu dengan orang yang mengasihi. Itu intinya berarti kan si lambat-lambat atau tak terlalu ketemu dengan yang mengasihi kita, seperti itu. Ya mungkin itu sebatas pengantar pada sore hari ini. Jadi dipersilakan, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, silakan. Dipersilakan yang mau bertanya. Oke. Nggak tahu kan. Coba. Kita duduk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung besok cepat mulai kita berpuasa, bagaimana cara mengisi hari-hari atau kegiatan dari pagi sampai sore atau menjelang maghrib itu, kegiatan apa yang harus semestinya kita lakukan? Apakah mau tidur terus atau gimana gitu kan untuk menunggu maghrib? Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tentang jodoh. Sebelumnya kan sudah dijelaskan kemarin bahwa jodoh mati rizki itu sudah ditentukan kan ya. Terus bagaimana dengan yang maaf sebelumnya yang meninggal tapi belum menikah gitu, atau ada yang menikah tapi maaf bercerai seperti itu bagaimana? Apakah jodoh itu seperti gimana? Terus kalau ada yang kan nikah lagi seperti itu, maksudnya jodohnya dua atau gimana? Atau yang meninggal sebelum menikah itu apakah seperti gimana gitu? Ya, saya bertanya seperti itu. Apakah kan sebelumnya dijelaskan bahwa semuanya itu udah ada ketentukan rezeki, jodoh, maut seperti itu kan? Jadi kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, harus bagaimana di bulan Ramadan? Apa cukup tidur? Seperti itu. Dan perlu dipahami bahwa nanti malam itu merupakan malam pertama bulan Ramadan, di mana Allah
Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia, itu menyaksikan umat yang melaksanakan sholat tarawih dan juga menyambut umatnya yang melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karenanya nanti malam harus meriah, baik di musola ataupun di masjid harus meriah agar supaya kita terlihat ketang aleh, mutatar tak ketang aleh. Kemudian dari pertanyaan tadi, di siang hari harus diisi apa ya? Ini mungkin diantara cara kalau kita kepengen hatam 1 bulan Al-Quran, cukup setelah subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar, maghrib, isya 2 lembar, sehingga dalam 1 bulan kita bisa hatam 1 kali. Kalau kepengen hatam 2 kali, 4 lembar, 4 lembar. Jadi setiap selesai sholat baca Al-Quran 4 lembar. Kalau kepengen hatam 3 kali, 6 lembar, 6 lembar. Mungkin seperti itu ya. Itu diantara cara agar supaya kita dalam bulan Ramadan diisi dengan ibadah kepada Allah. Jadi intinya, kesimpulannya, cara itu bebas sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Di mana bulan Ramadan ini merupakan taubahnya hablum minallah. Hablum minallah. Nanti ketika kita masuk pada bulan Syawal, itu hablum minannas. Kenapa kok masuk kategori hablum minallah? Karena sesuai dengan hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Jadi katanya Allah bahwa puasa itu punya saya. As-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu punya saya. Wa ana ajzi bihi. Dan saya yang akan memberi pahala. Jadi yang tahu dengan pahala puasa Ramadan itu hanya Allah. Dapat berapa pahalanya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain itu diketahui. Seperti hanya ibadah mahdoh, sholat ya. Sholat kalau berjamaah dapat 27, kalau sendirian dapat 1. Baca Al-Quran 1 huruf dapat 10. Sedekah itu bisa dilipat gandakan sampai menjadi 700 ya. 700 butir seperti itu. Tapi kalau Ramadan tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu berapa pahalanya. Yang tahu siapa? Allah. Dan orang yang melaksanakan puasa itu yang tahu. Sehingga di bulan Ramadan itu perbanyak ibadah karena pahalanya sangat besar. Jangan hanya dipakai untuk tidur. Tidur juga merupakan sebuah ibadah daripada jelenan. Ya, daripada bermaksiat ya, daripada menggunjing tetangga, saudara ataupun temannya. Mungkin itu dari pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua berkenaan tentang jodoh, rezeki dan mati itu rahasia Allah. Jadi tidak ada yang tahu. Yang namanya rahasia tidak ada Yang tahu. Kalau ada yang tahu, kalau sudah diketahui itu namanya Bukan rahasia. bukan rahasia. Karena mayoritas tidak tahu ya, maka dibilang rahasia. Rahasia. Terus lanjut pada bagaimana kalau sebelum punya jodoh meninggal, maka berbahagialah yang masih belum ketemu dengan jodohnya. Kenapa? Karena bagi yang sudah ketemu dengan jodohnya itu beda sudah. Bukan dalam tahap pencarian. Ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang dalam pencarian, tapi ini sebenarnya berkenaan dengan ilmu ya, mencari ilmu ya. Kalau diniati ibadah juga, mencari jodoh juga ibadah daripada menjaga farjinya agar supaya tidak terjerumus kepada hal yang maksiat. Nah, itu juga termasuk bagian dari ibadah. Sehingga mencari jodohnya itu pahalanya besar dibanding orang yang sudah ketemu dengan jodohnya. Makanya harus bahagia yang masih belum dapat. Jadi maksudnya ya harus terus mencari agar supaya pahalanya tambah besar. Ya, seperti itu ya.
Seumpama terjadi meninggal sebelum ketemu dengan jodohnya, jangan khawatir, nanti di surga ada jodohnya. Nah, di surga ada. Siapa yang bidadari? Siapa itu Wan? Ngerti berarti dia, ngerti dis. Hadis. Mun bagian bidadari ngerti. Ada hadis Nabi itu yang menjelaskan bahwa orang yang dalam pencarian pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat Besar. sehingga harus semangat tetap mencari. Mencari. Kalau ketemu juga nanti ada pahalanya. Karena tubuh ini ya, anggota tubuh ini itu sebagai sarana tunggangan bagi seseorang untuk menuju kepada Allah. Contoh orang yang sudah ketemu dengan jodohnya, sudah bersuami istri. Jadi memperbanyak anak, mabunya andi anak agar supaya menjadi umatnya Rasulullah itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Tidur dengan istrinya itu bagian dari ibadah. Ini yang sudah ketemu, yang belum cari. Dari pahala yang dicari itu sudah ya bagiannya. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir karena setiap di dunia ini ada keseimbangan, ada siang, ada Malam. Mungkin saat ini masih belum ketemu, di saat dicari ke barat ternyata ada di timur. Sore ketemu ternyata di timur. Nah seperti itu. Bagaimana nanti cari menjadi istilahnya jadi satu titik ya, sehingga ketemu tak saling ya. Yang jodohnya juga mencari sebenarnya kita nggak boleh. Contoh si begini nyari, si laki sanggup nyari dia, ternyata salah cari pak. Ya mungkin itu ya. Nah, kalau sudah ketemu nggak ada yang rahasia itu. Nah seperti apa? Ketua Arebon nggak rahasia sudah ketemu jodohnya. Tapi kalau dulu masih rahasia, karena masih belum diketahui. Sekarang nggak rahasia lagi. Bukan sebuah rahasia lagi, jelas sudah ya. Ya mungkin yang lain. Bisa. Oh, diam. Elah. Padahal dia lagi masuk. Wik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Bagaimana dengan wanita yang sedang haid? Apa yang harus dilakukan agar mendapatkan pahala di bulan Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang-orang yang saya ketahui lebih baik melakukan puasa daripada melaksanakan sholat. Karena puasa di sini alasannya di sini karena puasa Ramadan, bulan Ramadan ialah dilakukan 1 tahun sekali. Sedangkan sholat dilakukan Sehari-hari. setiap hari atau seumur hidup. Saya tanyakan di sini, apakah dalam pemikiran di sini mempunyai pemikiran bahwa suatu saat nanti akan mempunyai pemikiran untuk bertobat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Boleh? Ada boleh? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya kita ketahui bahwa perintah salat itu maksudnya diperintahkan pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Lalu bagaimanakah tentang salat atau pelaksanaan salat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum beliau dan juga umat sebelum umat Nabi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kalian. Mengenai pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan, kan itu kebaikan kalau melakukan ibadah apapun, entah itu kebaikan itu di pahalanya dilipat gandakan. Terus bagaimana jika melakukan kemungkaran atau kejelekan di bulan Ramadan, apakah juga anunya itu dilipat gandakan gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar. Lina jauh. No, takkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dijelaskan dari sebuah buku, kalau nggak salah di Fitnah Wanita, bahwasanya seorang gadis itu yang berhak memilihkan jodohnya adalah orang tua, lain dengan janda harus memilihkan. Terus kebanyakan kan orang desa biasanya menjodohkan anaknya, ya meskipun anaknya tidak mau, dengan alasan bahwa yang mau dijodohkan itu seumpama kaya atau tidak rajin bekerja kayak itu. Calon lah ya. Sedangkan anak ini memiliki kriteria bagaimana dia memiliki suami yang akhlaknya baik. Amin. Dan pokoknya agamanya lumayan latar. Ya, baiklah. Terus apakah anak ini memiliki hak untuk menolak karena alasan itu? Dan ketika ingin menolak anak ini, dia mau dianggap tidak sebagai anak sama orang tuanya kayak gitu. Terus bagaimana pemecahan masalahnya tentang anak ini? Apakah ia mau melanjutkan perjodohan sedangkan ia masih tidak mau, dan orang tuanya pun belum menjamin tahu bahwa laki-laki yang dijodohkan itu akhlaknya baiklah. Yang dia tahu cuma dia rajin bekerja kayak gitu, cari uang lah pokoknya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi mau corak. Terima kasih semuanya. Pertama, bagi wanita yang haid di bulan Ramadan, jadi seakan-akan ada kerugian bagi seorang perempuan, karena yang laki-laki nggak ada istilah penghalang seperti itu ya. Sementara binian pas bulan Ramadan haid, padahal di Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi bagaimana untuk mendapatkan sebuah pahala yang juga sama-sama dilipat gandakan? Tadi sedikit saya menyinggung bahwasanya tubuh manusia ini diibaratkan sebuah tunggangan, kendaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kalau kita gerakkan anggota tubuh ini, baik mata ataupun telinga, tangan, kaki, semuanya, kalau kita niati dipakai untuk hal-hal yang baik, maka itu bagian dari ibadah. Jadi jangan khawatir bahwasanya meskipun perempuan itu dalam keadaan haid,
itu masih bisa berpikir kepada Allah. masih bisa mengabdi kepada Allah. Allah, dan juga bisa mengabdi kepada kedua orang Tua. itu termasuk bagian dari sebuah ibadah. Jika dilaksanakan di bulan Ramadan juga mendapatkan pahalanya dilipat gandakan seperti itu ya. Jadi jangan hanya terfokus kepada puasa seperti itu yang perempuan. Pikir bisa, tidak apa-apa itu. Karena yang tidak boleh hanya puasanya dan sholat ya bagi orang yang haid. Terus kemudian pertanyaan bisa dipaham yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Hah? Pertanyaan yang kedua berkenaan dengan apa nih? Puasa. Oh, antara puasa dan sholat. Perlu dipahami bahwa Islam itu pertama syahadat, sholat, zakat, puasa. Kemudian yang terakhir haji manistato'a. Kalau yang empat tidak ada istilah manistato'a. Jadi kesemuanya mempunyai hukum wajib bagi orang mukallaf. Ada pendapat atau pemahaman yang kalau bulan Ramadan lebih baik berpuasa, nggak usah sholat. Ada pemahaman seperti itu. Berarti di situ tak ubahnya tiang agama Islam itu tidak ada satu ya. Mamamun sempaman sebuah bangunan tiangnya tidak ada. Satu sholatnya nggak ada. Agak-agak miring ya, seperti itu. Atau kalau saya gambarkan seperti itu ya. Jadi intinya tetap sholat itu juga harus dilakukan meskipun bulan Ramadan. Kenapa? Karena bagian dari perintah wajib individu ini ya. Fardu ain, fardu per individu, tidak bisa dibagikan oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi pemahaman seperti itu tak ubahnya tiang sebuah bangunan itu mau dihilangkan sehingga mudah roboh. Jadi tetap sholat. Kalau seumpama ada pemahaman yang seperti itu, ya mungkin kapasitasnya orang itu punya pemahaman seperti itu. Tinggal kita bagaimana untuk memahami lebih luas lagi ya cara memahami. Kalau seumpamanya ada ya nggak usah mengikuti orang yang menerapkan yang rukun Islam itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji manistato'a, seperti itu. Bisa dipaham? Nah, terus yang ketiga pertanyaannya tentang maksiat di bulan Ramadan. Kalau hal yang baik dilipat gandakan. Iya ini sholat, perintah sholat itu di saat Rasulullah Isra Mi'raj, di saat dihibur oleh Allah, karena pada tahun itu amul hazan, tahun suka duka atau duka cita ya bagi Rasulullah SAW. Sehingga beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dihibur dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa. Di situ Rasulullah bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu. Pertama 50 sehingga menjadi 5 waktu. Pertanyaannya, kalau sholat itu diperintahkan di saat Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian padahal ada Nabi sebelum Nabi Muhammad, bagaimana cara sholatnya? Nah, seperti itu. Jadi cara sholat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu ajarannya juga ajaran tauhid. Maksudnya sama-sama mentauhidkan Allah. Jadi bentuk sholatnya Nabi Adam itu juga sholat asal ya. Karena kita sebagai umat Muhammad, maka sholatnya seperti Nabi Muhammad. Seandainya kita umatnya Nabi Adam, maka sholat kita seperti Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, Nabi Isa, seperti itu. Sehingga kita sebagai umat Muhammad maka berkewajiban untuk mempelajari sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yakni shollu kama ra'aitumuni
bani Israil. Seperti itu. Kayak orang Yahudi ya, di saat Rasulullah itu berkiblat ke Baitul Maqdis, orang Yahudi juga sholat. Kenapa? Karena ajaran nenek moyangnya. Seperti hanya Nabi Isa, terus Nabi Yakub ya. Yahuda. Yahudi itu sebenarnya Islam ya, agama Islam juga karena dari keturunan Yahuda, dari saudaranya Nabi Yusuf. Seperti itu. Orang Yahudi juga sholat, cuma yang membedakan sholatnya orang Yahudi dengan orang Islam, kalau orang Yahudi itu tidak ada ruku, ada ruku, nah biasa sujud ya, ada diri dia, apa namanya, berdiri kemudian sujud, tapi tidak ada anunya apa, tidak ada ruku. Itu yang membedakan. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu ada ruku, warka'u ma'arrobiin. Seperti itu. Jadi rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu yang membedakan sholatnya orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Mungkin itu bisa dipahami. Kemudian hal yang maksiat, maksiat di bulan Ramadan apa juga dilipat gandakan. Seperti itu. Jadi yang dilipat gandakan itu pahala kebaikan. Sehingga kita di bulan Ramadan harus berlomba-lomba, berkompetisi dalam rangka untuk fastabiqul khairat. Jangan berlomba-lomba dalam hal kemaksiatan atau keburukan. Yang dilipat gandakan itu dalam hal kebaikan. Sehingga kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam, sangatlah rugi kalau tidak masuk surga. Mau tak masuk surga majlis taklim pun sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena mbah-mbah kita itu penduduk surga. Nabi Adam itu dari surga. Mumpah majlis taklim pun ada salah satu anggota majlis taklim ini nggak masuk surga, itu sangat disayangkan. Berarti tak terocak ke mbah, tak terocak ke buyutnya. Kenapa? Karena buyut kita yang Nabi Adam itu penghuni surga, penduduk surga. Tak ini KTP-nya awal lah ya, KTP suara seperti itu. Sehingga kita harus mengikuti Nabi Adam. Waktu itu bakal surga boleh ya, ya mungkin itu apa? Jadi terakhir ya, pertanyaan terakhir antara jodoh yang dijodohkan oleh orang tua. Jadi sebenarnya bukan wajib ya, bukan wajib. Istilahnya seperti ini. Kalau gadis itu bisa orang tua masih ikut campur menentukan. Bukan berarti wajib orang tua, bukan. Tapi boleh ikut campur menentukan. Kalau janda memang tidak boleh. Bahaya masih menentukan orang tua. Karena sudah tahu gejalanya. Seperti itu ya. Sehingga kopi atau karasana kopi kan seperti itu. Bahaya. Kalau janda, tapi kalau gadis tak tahu dia. Sehingga dikasih tahu oleh orang tua. Maksudnya di orang tua berhak ya. Maksudnya bukan berarti pas wajib gadis ditentukan oleh orang tua, tidak seperti itu. Tapi punya hak untuk menentukan jodohnya anak. Mau dan tidak itu terpulang kepada anak. Kenapa? Karena anak yang mau pakai. Apa kalau saya contohkan seperti ini? Ini kalau tutupnya terlalu besar kan nggak enak juga. Nah, tahu banyak kan seperti itu. Ini betul ya. Ini bibine sompamar ya, sompamar. Toto kan demi gelu sompamar. Kan nggak enak. Jadi yang tahu kan yang perempuan seperti itu. Orang tua kan nggak mungkin tahu. Walaupun ini benih polo kebenteng tua kan seperti itu. Atau yang mau menjalani bukan orang tua. Cuman orang tua punya hak mengarahkan atau menentukan jodohnya anak yang gadis. Kalau yang janda tidak punya hak orang tua. Sepenuhnya keputusannya itu diserahkan kepada yang janda. Jadi ngerti ya maksudnya? Ngerti maksudnya? Atau ada bahasa tadi yang karena terlalu ekstrim.
tadi pertanyaannya terlalu ekstrim. Kalau nggak mau dianggap anak seperti itu terlalu ekstrim. Memang perlu dipahami, anak juga harus menyadari ya. Ketika orang tua ini punya anak perempuan, sudah waktunya kawin, nggak kawin, itu jadi beban juga. Itu yang perlu dipahami oleh anak ya. Sehingga harus segera. Karena sunnah roh. Mun bisa main terasa. Yang sudah depan, yang sudah nyampe waktunya maksudnya. Kalau masih sekolah jangan. Ya sekolah jangan. Harus dilakukan dulu sekolahnya. Tapi kalau sudah waktunya nggak apa-apa. Itu yang juga perlu dipahami oleh anak. Itu jadi beban juga sama orang tua. Kenapa? Karena melihat anaknya sudah lulus kuliah, nah, terus kemudian nggak ada lagi yang mau ditunggu. Kalau masih sekolah kan nunggu lulus. Tapi kalau sudah selesai, maka yang langkah berikutnya ya harus ke pelaminan. Jadi anak juga harus memahami. Sementara orang tua nggak mau tahu, lepas dan tidak itu nggak mau tahu. Anak masih milih cari yang lepas antara wadah dengan isi. Ibaratkan perempuan ini betul, laki SC. Jadi kalau tidak lepas antara isi dengan wadah, anak nggak mau. Kayaknya seperti itu. Sementara orang tua enggak, pas lepas lagi dah. Maksudnya biar tidak terlalu ekstrim. Bukan berarti pas tidak dianggap aman, enggak seperti itu ya. Itu karena muncul sebuah emosional dari orang tua, karena anak ketika sudah besar itu juga menjadi beban. Dalam arti bukan beban apa ya. Ditanya orang ya. Kan ya. Itu bagi yang perempuan. Jadi maksudnya dilarang lah. Sumpah kan dilarang. Ketika modis ada mati terima. Nah seperti itu. Ya yang penting ngepas lah. Sempama setik hadik seperti. Atau mau dumi dulu dari muka lagi apa panjangnya seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Soalnya mau terlalu serius. Tak fokus ya. Tapi udah kerja ini ya. Tapi bisa dimengerti kan ya? Iya, bisa dimengerti. Soalnya kalau urusan jodoh ini pasti ngerti. Urusan kakek bini pasti ngerti. Karena emang ke sana sudah arahnya. Arahnya ke bagian itu bagi yang sudah dewasa. Tapi bagi yang masih sekolah harus selesaikan dulu sekolahnya. Pamari ya sekolah. Karena itu juga kewajiban. Seumpaman lah. Atau mau mencudul nak kaburu seumpama sudah menggebu-gebu ya. Ya tak apa-apa. Nah. Bisa dipaham kalau dari Dina. Jadi jangan menganggap pas ikut jangan menganggap itu bahasa ekstrim ya. Tapi kita artikan dengan ekstrim. Ya. Yang lain kita ngerti. Ini pertanyaan boleh lah. Tadi yang masih belum dipaham dari penjelasan tadi, yang masih belum dipaham. Jadi paham semua ya? Ada lebih. Jadi kurang lebihnya. Ya. Iya. Masalah Dian tadi. Iya main. Mama ya atas ya. Balik ke anak ini sangka. Mungkin takut. Lurus biasa ya. Kemana-mana. Masalah perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan, apakah setelah bulan Ramadan mengganti puasa tersebut apakah pekerjaan sunnah apa wajib? Terima kasih ya. Jadi mengganti puasa itu hukumnya wajib. Tapi kalau sholat tidak ya bagi yang haid. Cuma kalau nanti berbarengan dengan puasa sunat, waktunya sunat dapat 2. Contoh ya, tanggal 2 Syawal
itu kan disunahkan buat puasa 6 hari. Nah, seperti itu. Sampai kalau di sunat ada istilahnya telasan topak, telasan ketok candeng sunat. Kalau ini telasan topak ya. Jadi memang meriah. Kalau di sunat itu meriah. Telasan ketok lebih meriah daripada Idul Fitri kalau di Madura. Kenapa? Karena di situ ya tinggal kita nanti bisa apa namanya diwarnai kebiasaan sampai biasa separame kan seperti itu. Perempuan, ada seorang perempuan yang di bulan Ramadan head 6 hari, kemudian mengkodok puasa itu di bulan Syawal pas tanggal 2, contohnya seperti itu ya, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 dia mengkodok puasa, maka pahalanya dapat 2, pahala kodok Ramadan, puasa Ramadan, kemudian pahala sunnah. Terus kemudian bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, di situ juga sunnah, maka dapat 3. Jadi nyaman yang begini. Double ya, sampai 3 ya, 3 in 1 ya. Apa sekalian pahalanya itu barokah dari Ramadan. Mudah sebenarnya buat pahala kita mudah. Sebaliknya bermaksiat juga kadang kita tidak rasa, kadang ya ada kadang jangan tuh ya maskilah tolong yang hijau tuh. Nah itu sudah maksiat ya. Buat pahala juga mudah, gampang, sering ngerti. Jadi wajibnya hukum mengkodok itu wajib kalau puasa. Kalau sholat enggak. Bagi yang head enggak wajib kodok puasa. Apa tak wajib? Pernah muncul pertanyaan, karena harus pakai kalkulator ya ngitungnya. Jadi maksudnya karena kesulitan, sulit sehingga tidak wajib, tidak diwajibkan. Tapi kalau puasa kan cuma hitung seminggu, hitung hari berarti ya seperti itu. Tapi kalau sholat itu kerepotan bagi perempuan. Itu bagian dari rusaknya orang perempuan. Bisa dipahami? Boleh? Iya, ya, tidak apa-apa. Ketika sudah melaksanakan henti puasa panikah, apakah puasa pada bulan Ramadan tersebut bisa pola masanya mengamari Israel? Iya, itu dianggap apa namanya sudah 1 bulan. Kan puasa Ramadan itu 1 bulan, bukan 30, bukan 29, tapi 1 bulan. Sebulan, karena bulan Hijrah itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Sehingga bagi yang head ya, kalau waktu headnya di bulan Ramadan 5 hari, maka cukup mengkodok 5 hari. Sehingga hitungannya itu 1 bulan. Ketika sudah dikodok, maka dianggap puasa 1 bulan. Seperti itu ya. Jadi paham? Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.